Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Pada pagi hari ini, pembacaan Alkitab kita diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. Kasih Kristus menggerakkan dunia. Kalau mungkin kita pahami bacaan ini dalam konteks kehidupan kita pribadi, maka kita juga bisa berkata bagi pribadi kita, kasih Kristus menggerakkan iman percaya kita. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada 4 hal. Yang pertama, perubahan selalu berawal dari perubahan hati. Kalau tadi saya katakan bahwa di tema ibadah kita kasih Kristus menggerakkan dunia, dan kalau itu kita terapkan dalam konteks pribadi kita, maka kita juga bisa berkata kasih Kristus akan mampu menggerakkan hati seseorang. Perubahan, saya katakan di sini perubahan selalu berawal dari perubahan hati. Sebab kalau hati yang berbicara, walaupun di lingkungan sekitar kita tidak mendukung untuk apa yang kita lakukan, tapi karena hati, maka dia bisa melakukan apapun. Fisik mungkin bisa saja sangat tidak mendukung untuk kita berubah. Kehidupan yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, masyarakat, di jemaat, mungkin tidak mampu mendukung kita untuk berubah. Tapi kalau hati yang berbicara, segala sesuatu menjadi mungkin. Ibu bapak, pengalaman pribadi saya sebagai seorang pendeta, kalau tidak salah, saya sudah menjadi bagian dari pelayanan di GPIB kurang lebih dari tahun 91. Kalau sekarang 2023 berarti udah berapa tuh? Mau hampir 32 tahun. Saya masuk vikaris bulan November 2019 tahun berapa itu ya? Ya pokoknya kurang lebih 32 tahun yang lalu lah. Apa yang artinya membagi pengalaman buat ibu bapak? Apa yang saya pahami dalam perjalanan pelayanan 2 tahun vikaris dan mau hampir 30 tahun menjadi seorang pendeta, lalu sudah melayani bersama-sama dengan istri saya kurang lebih sudah 10 tempat yang berbeda. Dari Kalimantan pernah, di Jawa juga sudah, di Sumatera juga sudah, di Amerika juga sudah. Apa yang menjadi refleksi saya selama kurang lebih 32 tahun menjadi seorang pelayan Tuhan? Saya mau mengatakan di kalimat yang pertama ini, semakin saya menunaikan tugas saya sebagai seorang pendeta, semakin saya mengerti campur tangan Tuhan dalam pelayanan ini. Artinya, saya menjadi seperti ini karena campur tangan Tuhan. Kalau mau dilihat secara akal manusia, artinya kalau apa yang saya katakan ini terus kita refleksikan dari pengalaman ibu bapak. Ya. Ibu bapak tidak harus menjadi pendeta seperti saya, atau tidak harus menjadi seorang presbiter, diaken atau penatua. Tapi paling tidak saya menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Apa yang saya alami dalam hidup saya ketika saya menjadi orang percaya, sama seperti saya ketika saya menjadi seorang pendeta selama 32 tahun kurang lebih. Campur tangan Tuhan, itu luar biasa. Ibu bapak tahu tahun 97-98, ketika terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran perubahan
berpolitik bangsa Indonesia. Saya waktu itu masih kuliah S2. Kemudian ada mata kuliah ekonomi pembangunan. Walaupun saya teologi, tapi dapat mata kuliah ekonomi pembangunan. Ada seorang profesor, dia katakan begini, kalau dia mau lihat ya, atau ahli-ahli ekonom melihat pada zaman itu, ketika terjadi resesi yang luar biasa, ibu bapak bisa bayangkan beras yang waktu itu 1.500 1 liter, terus dia menjadi 5.000 1 liter, lalu uang juga tiba-tiba jadi perubahan yang luar biasa, kayak nggak ada harga uang pada waktu itu. Artinya kalau seorang ekonom melihat bangsa kita pada tahun 97-98, bangsa kita ini sudah hancur. Tetapi ketika kita melewati batas-batas kehancuran itu, apa yang dia katakan? Bangsa ini menjadi kuat, dia istilahnya the other hand. Kalau menurut prinsip-prinsip ekonomi, bangsa ini sudah berantakan. Tetapi dia katakan the other hand, ada tangan lain yang bisa membuat bangsa ini yang harusnya hancur tetapi tidak. Nah, kalau kita mau kaitkan juga dengan pengalaman ibu bapak sebagai seorang pribadi atau mungkin ya sebagai seorang pengikut Kristus. Kadangkala kita kalau mau mengandalkan kemampuan kita, bercerita tentang hidup, lalu menggunakan akali kita, kemampuan ekonomi kita, atau kemampuan berdiplomasi kita. Kadangkala kita berada di satu titik di mana kita mengatakan, ada sesuatu yang menguatkan saya. Ada sesuatu yang membantu saya. Nah ini si ahli ekonom bilang, ada the other hand dalam kehidupan kami. Ada tangan lain yang menolong kami, menolong bangsa ini. Sehingga bangsa ini bisa kuat tanpa mengalami sebuah kehancuran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pengalaman pelayanan saya sebagai seorang pendeta. Ada tangan lain yang saya pahami, itulah tangan Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga bisa berada di sini, berdiri di tempat ini dan masih bisa memberikan kesaksian tentang Tuhan buat ibu bapak. Secara akali enggak masuk dalam hitungan logika kita. Tapi kalau kita berbicara soal iman, itu pasti masuk menurut kacamata iman kita. Jadi ibu bapak, terkadang mungkin kita berada di dalam situasi sulit yang mana kita tidak bisa merubah hidup ini. Siapa yang bisa rubah ini? Tidak ada. Tetapi firman Tuhan kita saat ini mau mengatakan, kalau kita mau berubah, jangan berubah penampilan luar kita. Itu percuma. Tidak akan memberikan dampak positif di dalam kehidupan masa depan kita. Tetapi apabila kita mau berubah dari hati ya, segala sesuatu bisa terjadi di dalam hidup kita. Nah ini yang saya katakan, bagaimana saya bisa membuka jalinan komunikasi dengan Tuhan. Buka terus komunikasi kita dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita putus komunikasi kita dengan Tuhan, maka campur tangan Tuhan tidak akan kita pernah temukan di dalam hidup kita. Jalinan komunikasi menentukan arah hati kita untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya berhenti berdoa, berhenti melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, berhenti berkat. Seperti yang saya katakan tadi, pengalaman saya menjadi sebagai seorang pendeta.
Artinya kalau ada lagu sejenak aku menoleh ke belakang tentang langkah perjalanan hidup saya. Saya cuma mau berkata hari ini kepada ibu bapak, dan ibu bapak juga akan berkata hari ini kepada Tuhan. Kepada kita semua mau berkata kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mengatur hidup kita, kita mungkin tidak dapat membuat sesuatu yang berarti untuk saya bisa berubah dalam hidup ini. Oleh sebab itu ibu bapak, kalau ada yang mungkin berkata, saya belum pernah merasa arti sebuah perubahan di dalam hidup saya. Nah hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Kan dibilang yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa maksud ini? Inilah yang dikatakan bahwa kalau kita mau berbicara tentang sesuatu yang baru di dalam hidup ini, kalau kita mau berbicara bahwa ada sesuatu, ada Kristus yang mengubah hidup ini, maka tidak ada yang tidak mungkin di dalam hidup ini untuk kita bisa lakukan di dalam langkah perjalanan hidup kita. Itu yang dikatakan ya, semakin saya menunaikan tugas sebagai seorang pengikut Kristus untuk ibu bapak, semakin saya mengerti bahwa ternyata saya bisa menjalani hidup ini sampai saat ini. Karena ada the other hand, ada campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan kita tidak boleh meragukan tentang campur tangan Tuhan ibu bapak dalam perjalanan hidup ini. Dia sangat luar biasa dalam hidup kita. Coba kita kalkulasi hidup kita. Kalau mau pakai sistem kalkulasi, hitung-hitungan gitu ya. Kan seharusnya contoh, saya selalu ada jemaat bilang begini, Pak Pendeta kalau saya melihat ya, dari sisi pendapatan keluarga kami rasa-rasanya gak cukup. Tetapi ketika saya jalani hidup keluarga saya bersama-sama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dan saya hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa saya, dalam jalinan komunikasi yang kuat dengan Tuhan. Ada saja berkat yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya masih bisa bertahan untuk jalani hidup ini. Oma opa yang hadir dalam persekutuan ibadah ini, dengan keluarga masing-masing, dengan suami istri, bapak ibu dengan keluarga masing-masing. Kalau kita mau pakai cara logika, kita mungkin tidak bisa seperti saat ini. Tapi karena kita menggunakan kacamata iman untuk melandasi perjalanan hidup saya, perjalanan hidup rumah tangga saya, ada sesuatu yang kadang-kala tidak masuk dalam pikiran kita, yang sementara berjalan bersama-sama dengan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, terlambat multimedia. Yang berikut, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu di ayat yang ke-17. Ibu bapak, kesalahan terbesar dalam hidup kita adalah membuat orang lain berubah. Kesalahan terbesar dalam hidup kita. Kita mengatakan, sayalah yang membuat kamu berubah. Cari ahlinya, yaitu Yesus Kristus, maka ia akan mengubah hidup kita. Kalau kita mengatakan kalau bukan saya, kamu mungkin tidak jadi seperti ini. Itu kan kadang-kala kita ngomong begitu tanpa kita sadar itu. Ada suami istri orang Manado. Ya, saya bilang aja orang Manado, saya orang Manado. Tapi kebetulan istri saya bukan orang Manado, tidak apa-apalah. Mereka dua berantem. Lalu si istrinya bilang begini, saking sudah marahnya sudah ini apa, ubun-ubun atau apa nih? Ubun-ubun ya. Istrinya bilang,
ngana itu, dia pakai logat Manado, ngana itu, kau itu, kalau bukan karena aku, ambil dari dalam got, ngana ndak jadi seperti ini. Maksudnya ternyata si lakinya dulu itu pemabuk, tukang mabuk gitu, tukang minum cap tikus. Terus dia suka tidur dari got satu ke got yang lain. Kan orang kalau sudah mabuk kan coba lihat tuh. Kayak ada cerita kan orang kepala desa di Manado sana dengan seseorang. Dia lihat di sebelah, ada orang yang lagi tertidur di got satu. Langsung dia bilang, nanti lebih baik kau keluar dari got ini, aku lapor sama kepala desa. Karena waktu itu dia paling takut sama kepala desa gitu, sama pendeta. Aku lapor sama kau, sama kepala desa, masuk penjara kau di kelurahan atau di balai desa. Aku enggak takut sama kepala desa. Aku lapor sekarang, silakan kau pergi lapor sana ke kepala desa. Kepala kampung maksudnya. Dia udah mau jalan, terus dia panggil, sini. Kamu kemana? Aku mau lapor kau ke kepala desa. Mau kemana? Ya mau ke kantor desa atau ke rumahnya. Ngapain kau jauh-jauh? Lapor saja di got sebelah. Ternyata dia rakyat dengan pimpinannya sama-sama di dalam got. Kadangkala si istrinya berkata, kalau aku tidak mencintai kamu dengan sepenuh hati dan aku tidak mengangkat kamu dari got itu, kamu tidak menjadi seperti ini. Aku yang merubah hidupmu sampai menjadi seperti ini. Lagu si suaminya bilang, kalau enggak aku juga, kamu enggak jadi seperti ini. Dulu kan kamu cupu-cupu malam. Artinya sama-sama berkata bahwa memang mereka berdua itu enggak beres ketika menikah. Dan masing-masing berkata bahwa peran sayalah yang paling penting untuk membentuk kamu menjadi suami seperti ini, membentuk kamu menjadi istri seperti ini. Kalau memang peran istri dan suami begitu kuat, mengapa mereka berantem sampai puncak seperti itu? Itulah yang dikatakan, karena kesalahan terbesar dalam hidup kita adalah membuat orang lain berubah. Harusnya cari ahlinya. Siapa? Kristus. Kalau Kristus yang merubah hidup seseorang dari sesuatu yang kotor di dalam got itu karena dia pemabuk, dari sesuatu yang kupu-kupu malam yang suka gentayangan malam hari, yang kadang-kala nggak beres kelakuannya. Kalau Kristus yang merubah, pasti tidak ada pertengkaran seperti itu. Hal yang sama juga bagi kita, Ibu Bapak. Kalau Kristus yang merubah kita, harusnya kita mengatakan, ada Kristus di dalam hidupku, dan marilah kita satu dengan yang lain mampu mengubah diri untuk menjadi lebih baik. Artinya mau mengandalkan Kristus di dalam proses perubahan yang terjadi di dalam hidup ini. Itu yang terbaik. Bukan menggunakan akal kemampuan kita untuk mengubah kehidupan seseorang. Yang akan terjadi adalah siapa yang paling hebat di dalamnya. Aku atau engkau. Tapi kalau Kristus yang sudah hidup di dalamku, maka Kristuslah yang bekerja melalui aku untuk mengubah hidup seseorang. Dan kita berkata bahwa ini terjadi bukan karena hebat kita sebagai suami istri, hebat kita sebagai orang tua, tapi karena hebatnya Tuhan ada di dalam rumah tangga kita. Dan kita menjadi orang yang terbaik di dalam pembangunan iman, karakter building di dalam pergumulan setiap keluarga kita. Itu yang paling penting, Ibu Bapak.
Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, ketenangan hidup seseorang tergantung pada siapa ia bergantung. Ini ketenangan hidup seseorang. Mau tenang kita tergantung kepada siapa kita mau bergantung. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Benar enggak Ibu Bapak? Statement saya ini. Kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita ini adalah milik Allah. Untuk melakukan pekerjaan Allah di dunia ini. Dengan mencintai secara utuh setiap panggilan pelayanan itu. Saya ini bergantung. Hidup saya tergantung kepadamu. Ya kalau hidup saya tergantung kepadamu, kalau orang itu pergi, saya akan kehilangan jati diri. Banyak orang ya, Bapak Ibu yang kehilangan orang yang dikasih suami, istri, anak-anak, ataupun mungkin orang tua. Bapak Ibu pernah pasti mengalami yang namanya kehilangan. Kadangkala kita suka berkata, kaki saya sudah hilang satu. Kenapa? Saya sudah kehilangan kaki yang sebelah. Karena apa? Karena ia telah meninggalkan saya selama-lamanya. Ibu Bapak, ada kaki lain yang mampu membuat kita berdiri tegak lagi. Siapa dia? Kristus. Kalau kita cuma sekedar mau mengatakan bahwa saya tergantung kepadamu untuk menjalani hidup ini. Pertanyaan, di mana Kristus kita tempatkan di dalam kita menjalani hidup ini? Kalau kita mau mengatakan bahwa ya Kristus itulah kekuatan di dalam hidup saya. Mau saya kehilangankah? Mau saya misalnya kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan materi, kehilangan apapun. Tidak akan pernah memengaruhi hidup saya. Untuk saya menjadi lebih baik. Tetapi karena saya mau bergantung kepada Kristus, apapun saya akan tetap jalani. Kenapa? Ada Kristus di dalam hidupku. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku, dan Kristus yang hidup di dalamku itulah yang memberi warna perjalanan hidup saya. Sehingga apapun yang saya lakukan, cerminan dari wajah Kristus di dalam hidupku. Jujur, di wajah-wajah ibu bapak saat ini, walaupun masih ada wajah-wajah kekhawatiran, ya, saya bisa melihat dari mimbar ini, walaupun Bapak Ibu ada yang pakai masker, ada yang udah buka masker, tapi saya bisa melihat di antara wajah-wajah ibu bapak, walaupun masih ada wajah-wajah kekhawatiran, tapi jujur, ada wajah Kristus yang masih bersinar di tengah-tengah wajah ibu bapak. Oleh sebab itu, keluarkan wajah Kristus di dalam hidup ibu bapak. Saat ini, saya mengeluarkan aura Kristus dalam hidup saya. Sehingga ketika ada aura Kristus terpancar di dalam wajah saya akan selalu bersinar. Keadaan luar tidak akan pernah memengaruhi saya untuk menjalani hidup. Karena apa? Saya bergantung pada Kristus. Saya melakukan ini karena Tuhan. Saya seorang janda. Saya ini seorang duda. Saya ini anak yatim, anak piatu. Saya ini sudah kehilangan segala-galanya. Tapi ibu bapak, Kristus menempatkan dirinya mengganti keyatiman kita, kepiatuan kita, kedudaan kita, dan kejandaan kita. Dia ada mengganti posisi itu. Dan dialah sumber kekuatan kita. Saya ahli waris kerajaan Allah. Saya pemilik kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada saya. Ahli waris cinta Tuhan dalam dunia ini saya orangnya. Kita orangnya. Nah kalau kita ini adalah ahli waris tentang pekerjaan Allah yang luar biasa, mari kita jalani hidup ini dengan cara seperti itu. Kemudian yang terakhir ibu bapak.
menjadi baru di dalam Kristus. Kalau kita melihat di ayat yang ke-17, mari Ibu Bapak kita buka ayat yang ke-17 di dalam bacaan kita pada saat ini. Ayat 17 kita baca secara bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 17, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi baru di dalam Kristus. Karakter kita lahir bukan dari keegoisan kita, tapi karakter hidup ini lahir dari cahaya Kristus yang ada di dalam hidup saya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tidak hanya membuat kita berada pada lembaran baru saja, tetapi lebih daripada itu, memberi hidup baru dalam hidup saya, hidup kita. Ada sesuatu yang baru. Saya songsong masa depan dalam kekuatan cinta kasih Tuhan hidup saya. Saya mungkin Bapak Ibu berkata, saya sudah kehilangan arah. Nggak ada orang yang kehilangan arah kalau dia masih percaya kepada Kristus. Aduh Pak Pendeta, saya punya sakit ini loh. Kayaknya sudah nggak bisa disembuhkan. Tapi kalau kita berpegang kepada Kristus, kan nggak ada yang nggak mungkin. Keegoisan kita, kebimbangan, keraguan kita, Alkitab bilang nggak akan pernah menambah sehasta langkah perjalanan hidup kita. Tetapi kehadiran Kristus di dalam hidup kita sehingga saya menjadi baru, itulah yang akan mengatur langkah perjalanan hidup kita. Kemanapun Ibu Bapak akan pergi, jangan takut melangkah. Ada Kristus di depan kita. Jangan khawatir akan hari esok. Karena di hari esok selalu ada Tuhan yang menanti hidupmu. Jangan takut menjalani hidup ini. Karena ketakutan itu hanya sebuah bayangan, hanya sebuah ilusi. Tetapi janji penyertaan Tuhan itu adalah fakta iman percaya Ibu Bapak kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.